إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Fase kehidupan yang dilalui oleh seorang insan di dunia ini, fase yang paling cukup membahayakan, cukup vital, yang sangat menentukan kehidupan dia di masa mendatang, terutama menentukan kehidupan dia di yaumul qiyamah nanti, adalah marhalah syabab. Fase di mana dia menjadi seorang pemuda. Dimulai semenjak dia telah balik sebagai seorang mukallaf sampai dia berusia 35 tahun atau 40 tahun. Sesuai dengan pendapat para ulama terkait dengan bab ini. Fase yang sangat menentukan dikatakan fase syabab adalah fase kehidupan yang paling panjang. Durasinya paling panjang di antara semua durasi fase kehidupan masing-masing insan. Juga fase di mana dia mulai memiliki kekuatannya, bahkan mencapai puncak kekuatannya. Ada kuwatus syabab. Fase yang pada umumnya seorang pemuda memiliki semangat yang tinggi, nasyat, kuwatun nasyat, kekuatan semangat, hamasah dalam mengerjakan sesuatu. Bahkan puncak nasyatnya, puncak aktivitasnya, puncak semangatnya pada fase syabab. Juga di sisi yang lain, barakallahu fikum, ketika seorang insan di awal-awal fase syababnya, dia menjadi sosok yang dikenal labil, mudah goncang, sosok yang sedang mencari jati diri, mengenali dirinya, sampai nanti menuju kematangannya di puncak syabab, menuju masa kahul, ketika sudah kepala 4 usianya.
yang menentukan fase ini. Ketika pada fase ini seorang pemuda betul-betul irtinamul fursah, mengambil kesempatan emas untuk meraih ghanimah dalam perkara yang manfaat untuk dunianya atau agamanya dan akhiratnya, fahuwa sa'id, fahuwa muflih, fahuwa faiz. Dia dikatakan berbahagia, dia dikatakan sukses, berhasil menang. Namun ketika di fase ini dia mengabaikannya, menyia-nyiakannya, tersibukkan dengan permainan hal yang sia-sia, apalagi jatuh dalam perkara yang melanggar norma agama atau yang lebih jauh daripada itu, ya wailah, sungguh celaka dia, sungguh sengsara dia. Rajulun syabun syaqi, pemuda yang menderita, yang merana. Dia menduga, dia mengira dalam fata morgana orang yang besar, padahal dia orang yang hakir, rendah. Dia merasa dia memandang orang yang kuat, orang yang mengerjakan hal yang hebat, padahal mengerjakan yang sia-sia. Dia merasa dirinya menjadi puncak kebahagiaannya, puncak suksesnya, padahal dia fi khusran mubin, kerugian yang sangat nyata. Dunianya sebelum akhiratnya. Semuanya di fase syabab. Malik bin Dinar rahimahullah menegaskan, innamal khairu bisyabab. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu hanyalah pada masa-masa muda, di masa-masa syabab, bagi yang irtinabul fursah, mengambil kesempatan emas meraih ghanimah di masa mudanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, asy-syabab asnaf. Sosok yang ada di fase muda dalam kehidupannya nyatanya beragam. Tidak satu tipe jenis pemuda, tapi ada sunufus syabab, ragam sosok pemuda. Di sana ada syababun kafir, syababun musyrik, pemuda yang kafir, pemuda yang musyrik, yang tidak punya iman kepada Allah Jalla wa'ala, yang tidak punya iman kepada Rasulullah SAW, musyrik, menyekutukan Allah dalam perkara ibadah, jatuh dalam berbagai macam kegelapan, kufur dan syirik, dengan berbagai macam akidah-akidah yang ada, agama-agama yang ada, paham-paham yang ada, semuanya kufur dan syirik. Ini adalah tipe pemuda yang paling jelek, pemuda yang paling buruk di sisi Allah Jalla wa'ala. Meskipun dia adalah orang yang paling jenius EQ-nya, yang paling sukses dunianya, yang paling glamor ekonominya, yang paling nyaman dan nikmat kehidupannya, yang paling bisa menikmati dunia pada masanya. Kaum kufar, kaum musyrikin, ahlul kitab dinyatakan sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluknya Allah Jalla wa'ala. Di yaumul qiyamah nanti neraka jahanam tempat kembalinya. Maka jangan sampai kaum muslimin, pemuda-pemuda Islam, naudzubillah, murtad dari Islam, memilih kekufuran dan kesyirikan, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai pula pemuda-pemuda Islam bangga meniru, mencontoh apa yang dikerjakan oleh pemuda-pemuda kufur, pemuda-pemuda syirik. Tasyabbu bil kufar. Jangan bangga dengan itu. Jangan bangga dengan makhluk Allah yang paling jelek, makhluk Allah yang paling buruk. Jangan bangga dengan makhluk Allah yang tempatnya neraka jahanam. Jangan sampai.
Rasul mengancam dalam hadisnya, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kalau kamu tasyabbuh dengan syiar kufar, syiar kesyirikan, maka anta musyrik, anta kafir. Ujungnya bisa ke sana. Minimal dosa besar. Tasyabbuh, maksimalnya murtad dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kamu ganti kebahagiaan hakiki dunia akhirat dengan hal yang rendahan, dengan hal yang dikecam. Jangan menjadi tipe yang satu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah syababun muslim. Pemuda-pemuda muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada Rasulullah SAW. Muslim. Dia bukan dan muslim. Bukan ahli kitab, bukan musyrikin, bukan Yahud, bukan Nasara, bukan musyrikin dengan berbagai macam agama-agama yang lain. Muslim dia. Di sini dia sudah mendapatkan satu keutamaan, satu kelebihan, kaunuhu muslimah. Dia sebagai sosok muslim. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, namun bila kita melihat waqi'us syababil muslim, realita pemuda-pemuda muslim, ternyata mereka asnafun muta'addidah, juga ragamnya banyak. Mereka bukan sinfun wahid, bukan satu jenis, ragamnya juga banyak. Di antara mereka adalah syabab munharif, syabab bal, pemuda-pemuda yang menyimpang, pemuda-pemuda yang sesat, terpapar virus syubhat dengan berbagai macam ragam syubhat yang menyimpangkan, yang menyesatkan, jatuh dalam berbagai macam pemahaman yang menyimpang, yang bid'ah, jatuh dalam amaliyah bid'ah, jatuh pada afkar yang munharifah. Dan ini sangat banyak sekali. Sebanyak kelompok menyimpang sesat yang dikhabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah, kulluha fin nar, semua di neraka tempatnya, illa wahidah, kecuali satu. Yang 72 dikatakan sesat, dikatakan menyimpang. Sebut dengan namanya masing-masing firqah. Dari mulai zaman dahulu kala sampai hari ini, sampai menjelang kiamat nanti. Di sana ada orang-orang tuanya, di sana ada pemuda-pemudinya, terpapar paham-paham yang menyimpang. Ada sababun khariji, pemuda khawarij. Ada syababun syi'i rafidhi, pemuda-pemuda syiah. Ada syababun asy'ari, pemuda-pemuda asy'ariyah, paham asy'ariyah. Ada syababun qadari, jabri, syababun jahmi, mu'tazili. Berbagai macam kelompok-kelompok yang ada. Ada pemuda-pemuda yang menyimpang, terpapar dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan kelompok tadi. Di era kita, hadis wala haraj, berbagai macam pemuda-pemuda muslim, dia muslim bukan non-muslim, terpapar paham-paham radikal. Ada syababun ikhwani, ada syababun sururi, ada syababun haddadi, ada syababun tablighi, ada syabab hizbut tahrir, ada syabab, berbagai macam model-model pemuda-pemuda. Dia muslim, dia punya semangat, dia punya hamasah, dia punya nasyat, dia punya kekuatan pemuda. Namun salah jalur, salah arah. Kadang amaliyahnya, kadang akidahnya, kadang manhajiyahnya, kadang pemikirannya,
terpapar virus-virus radikalisme, ekstremisme, dan yang semisal itu. Dan ini dikecam dalam riwayat di atas. Kulluha finnar illa wahidah. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang tadi dalam neraka tempatnya. Kecuali satu yang selamat. Kaum muslimin tidak memerlukan model pemuda seperti ini. Ini pemuda perusak akidah umat. Pemuda perusak manhajiyah umat. Pemuda yang merusak bimbingan sunnah. Yang merusak keindahan Islam. Pemuda yang mencoreng-moreng nama baik Islam. Mencoreng-moreng keindahan bimbingan agama Islam. Syababun munharif. Syababun dal. Menyerupai orang-orang Yahud yang dimurkai. Menyerupai orang Nasara yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan jumlahnya sangat banyak. Kalian wahai syababul muslim, jangan seperti mereka-mereka ini. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menjumpai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. As-Sun'ani rahimahullah dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, ketika menerangkan riwayat ini, memasukkan di dalamnya orang-orang yang menyimpang, bahkan orang-orang yang fasik. Menyerupai mereka minhum. Maka termasuk golongan mereka orang yang menyimpang yang sesat. Jangan bangga dengan jumlah banyak. Jangan bangga dengan jumlah sedikit. Jangan bangga dengan semangat menggebu-gebu. Jangan bangga dengan semata-mata aktif, kreatif, inovatif. Bukan semata-mata itu patokan Islam dalam menilai. Tapi bagaimana gerakan Anda ala sunnah? Bagaimana pandangan Anda ala sunnah? Bagaimana pemahaman pemikiran Anda ala sunnah? Umat tidak memerlukan syabab munharif, syabab dal. Justru merupakan perusak akidah umat, perusak manhajiyah umat, merusak bimbingan salaf dan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Waspadai pemuda semacam ini, barakallahu fikum. Di sana ada tipe pemuda tidak punya gairah terkait dengan perkara keagamaan. Ternyata jatuh dalam gairah hal-hal yang mengandung unsur kefasikan, kefajiran. Bergelimang dalam berbagai macam dosa, kemungkaran, hal-hal dilarang oleh agama. Jatuh dalam lumpur kehinaan, ragam dosa dan kemaksiatan. Ragam kefasikan. Dikenal dengan syababun fasik, syababun fajir, syababun waqa'u fi maksiatin. Pemuda-pemuda fasik, pemuda-pemuda fajir, pemuda-pemuda yang terjerembab dalam lumpur dosa dan kemaksiatan. Dengan ragam kemaksiatannya. Yang ini terpapar yang namanya miras. Pemuda-pemuda pemabuk. Yang ini terpapar berbagai macam aksi-aksi menzalimi harta orang lain. Pemuda-pemuda begal, pemuda-pemuda maling, pemuda-pemuda perusak. Yang ini terpapar naudzubillahi min dzalik. Penyakit-penyakit masyarakat yang terkait dengan syahwatnya. Pemuda-pemuda rendah, pemuda-pemuda menyimpang seksualitasnya, dan berbagai macam bentuk kefasikan-kefasikan yang lain. Syubhat, tidak kena. Syahwat, mengerikan keadaan dirinya. Ada syababun fasik, syababun fajir. Sama dengan sebelumnya. Namun yang sebelumnya lebih mengerikan marah bahayanya dibandingkan dengan ini. Jangan sebagaimana mereka. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barakallahu fikum. Dan di sana ada syababun mukmin. Pemuda-pemuda yang punya iman, punya akidah yang kuat.
akidah yang benar, tauhid yang murni, punya manhaj yang lurus, manhaj salaf, punya semangat dalam beribadah, bertakwa kepada Allah ala sunnah, punya semangat dalam talabul ilmi, semangat belajar ilmu agama Allah, punya semangat dalam berakhlakul karimah. Syabab sunni, syababun ala sunnah, syababun ala nahji salaf, pemuda-pemuda sunnah, pemuda-pemuda di atas para salaf, akidahnya salafi, tauhidnya salafi, prinsip-prinsip keimanannya salafi, prinsip sunnahnya salafi, manhajiyahnya salafi, semangat ubudiyahnya di atas salaf, ikhlas dengan mutaba'atus sunnah, akhlaknya salafi, etikanya etika salaf, adabus salaf, punya semangat dalam talabul ilmi, semangat mengerjakan hal yang manfaat untuk duniawiyahnya, ukhrawiyahnya. Pemuda semacam inilah pemuda kebanggaan negara, bangsa, pemuda kebanggaan agama, pemuda yang diperlukan oleh umat untuk membenahi diri mereka sendiri, keluarga mereka, handai tolan, masyarakat, bangsanya. Syababun mustaqim, pemuda berilmu, pemuda beramal saleh, pemuda berakhlak mulia, dan semuanya di jalan salafun saleh. Barakallahu fikum. Inilah yang diinginkan dalam Islam terkait dengan para pemuda. Ma'azul muslimin rahimakumullah, klasifikasi tadi bisa membaca dalam risalah berjudul Min Mushkilatis Syabab karya Syekh Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Berbagi tiga. Ada yang kafir, ada yang mustaqim, ada yang fasik. Saya panjang lebarkan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Barakallahu fikum. Maka semua kembali kepada masing-masing kita. Ayyus syababi nahnu. Kita termasuk pemuda yang mana? Yang kafirkah? Yang musyrikah? Na'udzubillah. Apakah pemuda-pemuda yang menyimpang, yang sesat? Na'udzubillah. Apakah pemuda-pemuda yang fasik, yang fajir? Na'udzubillah. Apakah pemuda-pemuda yang zalim, yang jahat, yang kejam, yang bengis, dengan akhlak yang rusak? Na'udzubillah. Hanya satu pilihannya, pemuda-pemuda yang saleh, yang bertakwa, pemuda-pemuda yang berakidah benar, bermanhaj yang lurus, pemuda-pemuda yang berakhlakul karimah, pemuda yang dikatakan muflihun di dunia wal akhirah, menggapai falahnya dunia akhirat. Yang namanya falah, mendapatkan apa yang dia impikan, kebaikan dunia dan akhirat. Yang namanya falah, terselamatkan dari semua mara bahaya yang dia takutkan dunia dan akhirat. Puncaknya adalah falahul akhirah dengan surganya Allah Jalla wa Ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, wahai para pemuda salaf, wahai para pemuda sunni, contohlah generasi salaf kalian di masa lalu. Para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para tabi'in ba'u tabi'in. Lalu para a'immatul huda wa din. Para ulama-ulama imam ahlus sunnah dari masa ke masa. Mereka adalah panutan generasi sekarang ini. Ada semuanya pada mereka. Semangat talabul ilmi contohnya hanya ada pada para salaf. Bagaimana para pemuda-pemuda salaf ketika itu talabul ilmi, Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya. Teladan yang terbaik dalam bab ini. Sosok Ahlul Bait, sepupunya Rasulullah SAW, terpandang statusnya, terpandang nasabnya,
tidak menghalangi beliau untuk menyisingkan dengan baju bersungguh-sungguh thalabul ilmi di masa mudanya. Barakallahu fikum. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, mendatangi semua sahabatnya Rasulullah SAW di masa itu. Mulazamah dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dan para sahabat yang lain, para muhajirin pada masa itu, sampai menjadi sosok alim besar pada masanya, turjumanul Quran. Dulu para salaf terkait dengan talabul ilmi, percontohan yang luar biasa. Sebagian mereka menimba ilmu dari mulai masa muda, sebagian mereka menimba ilmu di masa tua. Dan itu kebanyakan kondisi para sahabatul kiram, semoga Allah meridai mereka. Mereka masuk Islam, mengenal Islam, mendapatkan hidayah Islam di masa telah mulai senja, sudah punya anak, sudah punya istri, sebagian sudah memiliki cucu. Namun semangat belajar. Imam Bukhari bikin bab dalam kitabul ilm, dalam sahihnya, bab waqad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min kibarihim. Bab para sahabat Nabi, mereka masih belajar dan terus belajar ketika di usia tua. Mereka belajar ilmu agama Allah talabul ilmi syar'i dengan sepenuh perutnya, ketika kenyang, ketika lapar sekalipun, tetap dengan talabul ilminya. Sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, contoh yang paling baik dalam perkara ini. Menimba ilmu agama Allah dengan sepenuh perutnya. Bahkan beliau pernah berguling-guling di bawah mimbar. Orang mengira dia orang gila. Beliau mengatakan, ma bi min junun, ma bi ilal ju'. Aku tidak bukan orang yang gila. Aku kelaparan. Mereka semua bahkan memiliki semangat yang sangat tinggi dengan kesibukan mereka sebagai orang yang memiliki usaha, punya anak, punya istri, menjadi ma'isyah, tersibukkan dengan dagangnya, dengan ladangnya, namun punya semangat yang sangat tinggi untuk talabul ilmi syar'i. Di masa itu, Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, sosok muhajir yang punya usaha cukup sukses sebagai seorang tajir, namun tidak pernah mau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau yatanawab fil ilmi ma jari ansari, janjian sama sahabat Ansar untuk tanawuf fi talabil ilmi, saling bergantian, saling berniabah untuk menimba ilmu agama Allah. Hari ini beliau berangkat menuju ke Masjid Nabawi, menimba ilmu dan mengambil semua ilmu yang disampaikan oleh beliau saat itu, dan menyerap berbagai macam akhbar, berita yang muncul saat itu. Sore hari pulang, sampaikan kepada temannya Ansari. Besok harinya juga sama. Sahabat Ansar tadi turun ke bawah dengan mengatakan hal yang sama. Yang setiap harinya disibukkan dengan ilmu, di samping dengan maisha keluarga. Mereka percontohan dalam perkara ini, barakallahu fikum. Para syabab di masa ini, syabab yang sunni, yang salafi, harus menjadikan para salafnya sebagai uswah, qudwah dalam semua aspek kehidupannya, terutama terkait dengan talabul ilminya, semangat talabul ilminya. Dan untuk para syabab, dikatakan oleh Ats-Tsauri rahimahullah, ya ma'syar syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Wahai para syabab, bersegeralah kalian untuk menggapai barokah ilmu ini. Fa innakum la tadrun. Kamu tidak tahu. La'allakum la tablughuna ma tu'amilun. Bisa jadi kamu belum mencapai apa yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan. Semangat muda ada, usia enggak panjang. Semangat muda itu ada, usia panjang, ilmunya tidak ada, ulamanya telah hilang. Selagi masih ada kesempatan, selagi punya kesempatan dan banyak kesempatan, ta'ajjalu barakata hadzal ilm. Ibnu Fitina azakumullah wa para pemuda sunni salafi. Kalian hari ini adalah sigharul qaum. Orang-orang yang masih muda. Orang-orang yang masih kecil secara usia. Mungkin juga masih minim secara pengalaman.
belum seberapa perjuangan. Wasatakununa ghadan kibarul qaum. Tapi ingat, di masa esok kalian adalah kibarul qaum. Itu nasihat dari seorang tabi'i as-sabil muhtasib Urwah bin Zubair rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Memberikan ujangan kepada pemuda di masa itu. Ya ma'syarus syabab, antumul yaum sigharul qaum wa satakununa kibarul qaum. Kamu sekarang masih muda-muda, masih dianggap kecil. Tapi ingat, nanti kamu akan menjadi orang besar, menggantikan era sebelumnya. Maka ta'allamu qabla an tasudu. Belajar kalian, menerima ilmu kalian, semangat talabul ilmi, sebelum nanti kamu menjadi tokoh-tokoh masyarakat, sebagai tokoh-tokoh Islam, sebagai sayyid Islam dalam berbagai macam bidang. Ditambahkan oleh para ulama, wa ba'da an tasudu, bahkan nanti pun ketika Anda memimpin umat sebagai tokoh masyarakat, orang besar, tetap belajarlah meskipun kamu telah menjadi sayyid. Sepanjang masa, sepanjang hidup. Wahai para syabab, ketahuilah, di pundak kalian ada mas'uliyah da'wah dan tarbiyah. Di pundak kalian ada tanggung jawab dakwah, mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah. Di pundak kalian ada mas'uliyah tanggung jawab, menyampaikan ilmu, menyampaikan sunnah, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah, perjuangan fisabilillah, membela agama Allah Jalla wa Ala, dengan dakwah ilallah, dengan tarbiyah diniyah, sunniyah, salafiyah. Di pundak antum mas'uliyah ini. Persiapkan diri kalian dengan ilmu, dengan pengalaman yang matang. Persiapkan diri kalian dengan akidah yang kokoh, yang kuat, iman yang kuat, tauhid yang murni. Persiapkan dengan manhaj yang lurus yang kita inginkan, syababun salafi. Persiapkan dengan ketahuan dan kesolehan Anda, pemuda yang bertauhid yang saleh. Persiapkan dengan akhlakul karimah, budi pekerti Anda. Persiapkan semuanya itu. Dan jangan menunggu nanti. Hatta di masa muda pun, ketika antum punya potensi, antum punya skill, punya kemampuan, berkiprahlah, berkontribusilah, berikan sumbangsih, berikan andil untuk dakwah ini, untuk tarbiyah ini, untuk Islam ini, untuk sunnah ini. Yang semampu antum, semampu kalian, dengan ilmu, dengan kelemah lembutan, dengan kedewasaan, dengan hikmah, sesuai dengan jalan para salaf. Dan jangan lupa, at-ta'awun ma'al kibar, punya semangat untuk bergotong royong, berta'awun bersama dengan pendahulu-pendahulu kalian dari kalangan para kibar yang telah tua usianya, yang mendahului kalian dalam ilmu dan dakwah, yang memiliki banyak pengalaman, banyak makan asam garang, berkolaborasi yang bagus antara syababnya dengan kahulnya, dengan syuyukhnya. Semuanya berkontribusi untuk Islam dan sunnah, berkontribusi untuk dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Ikhlaskan niat, tuluskan niat. Yang kita cari ridhonya Allah Jalla wa Ala, yang kita harapkan adalah Allah Jalla wa Ala memenangkan Islam di atas semua agama yang ada, memenangkan sunnah di atas semua yang ada. Hatta la takuna fitnah, hingga enggak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agama semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, litakuna kalimatullahi al-ulya, supaya kalimat Allah yang paling tinggi yang diharapkan para pemudanya dan juga orang-orang tuanya. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan anugerah kepada kita semuanya, taufiknya, hidayahnya, ma'unahnya, dan kemudahan daripadanya sebagai sosok muslim salafi, syab salafi, kahul salafi, syekhun salafi, sebagai salafiyun yang memiliki semangat tinggi dalam talabul ilmi, semangat tinggi dalam mengamalkan ilmu, bertakwa, beramal saleh, semangat tinggi di atas manhaj salaf, semangat tinggi dalam akhlakul mulia, akhlak salafi, semangat tinggi untuk memperjuangkan agama Allah Jalla wa Ala dengan ikhlasan dan kejujuran.
Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan semua yang kita impikan. Kebaikan dunia, agama, akhirat. Dan mendapatkan puncaknya nanti surganya Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.